Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sarah Musyafa, NPM 2212 Saya Ganjar Abu Sayekti, NPM 22121059. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Maarif Lampung. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika profesi guru. Video ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi guru dengan dosen pengajar Ibu Yuliatun Rohimah, MPD. Di sini kami akan sedikit berbincang-bincang dengan Saudara Robi terkait etika profesi guru menurut pendapat dan opini kami masing-masing. Untuk sebelumnya kita ngobrol santai dengan Mas Robi dulu. Gimana Mas Robi kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Mas ini gimana? Alhamdulillah baik, sangat baik. Untuk materinya yaitu bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya etika profesi guru? Kode etik profesi sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional, membangun kepercayaan publik. Jadi dia perlu membangun kepercayaan publik untuk profesional, melindungi martabat profesi, untuk melindungi martabat profesi dan memastikan kualitas layanan yang diberikan. Jadi guru itu digugu dan ditiru. Ya. Kalau sebagai guru tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk siswa-siswinya, bagaimana nanti siswa-siswinya ya? Ibarat kalau mau jadi pendidik, kita harus menjadi terdidik terlebih dahulu ya. Ya. Terus kalau menurut Mas Robi sendiri, kode etik apa yang sering dilanggar oleh sebagian guru atau oknum yang dianggap sebagai hal biasa untuk saat ini? Mungkin disiplin kali ya, karena dia selalu menyepelekan atau gimana ya istilahnya itu, kayak menyepelekan waktu lah. Kayak ibaratnya, oh ini masih jam 8, biasanya aja jam 9 kok masuknya kan pada jadwalnya itu sebenarnya itu setengah 8 udah masuk nih. Nah itu kan sebuah pelanggaran waktu karena mengulur-ulur waktu seperti itu. Itu bagaimana kalau mengatasi itu bagaimana? Tentunya ya kesadaran diri dari guru. Iya, soalnya menurut saya juga kalau kedisiplinan, contoh muridnya suruh berangkat jam 7, tapi sedangkan gurunya saja berangkatnya setengah 8 atau apa. Harusnya kan guru memberikan contoh lah ya. Harusnya dia lebih berangkat lebih dulu ya nggak sih? Nah itu tadi, makanya ada sebuah jadwal. Itu kan jadwal itu kan untuk kita tiru, untuk sebuah patokan kita disiplin. Tapi kenapa sih kok masih banyak di Indonesia ini kan? Ya nggak sih? Iya, tapi jadwalnya itu salah sebenarnya Mas, kayak Mas. Gimana? Harusnya jadwalnya itu dipatuhi nggak cuma buat murid, tapi juga untuk gurunya juga. Oh iya. Jadi kalau berangkatnya jam 7, ya guru juga harus berangkat jam segitu. Nggak bisa guru berangkat lebih telat. Nah, sedangkan guru kan sebagai contoh untuk digugu dan ditiru oleh siswa-siswinya. Makanya itu ya, Indonesia itu udah maju-maju karena kayak gitu ya. Nah, terkait tadi itu tuh bagaimana sih solusi terkait pelanggaran tadi mengenai tentang guru, seperti guru ini kok terlambat, tidak menepati waktu, itu bagaimana? Kalau solusinya itu ya kita dilihat dari negara-negara maju, contohnya aja Jepang ya. Jepang itu dari pendidikan dasar itu dari kelas 1 sampai kelas 4 itu dia belum menerima rapot. Jadi dia belum masuk dalam pembelajaran mempelajari suatu ilmu. Dia di situ masih tentang pembentukan karakter, kebiasaan dia di sekolah, pembiasaan itu ya. Pembiasaan pembentukan karakter. Soalnya kita kan minim karakter kalau di negara kita sendiri ya, masih ya menyepelekan hal-hal yang itu peraturan di sekolahan dan yang lainnya. Makanya Indonesia itu kurang apa ya, istilahnya kayak kurang maju lah dari segi pendidikannya kan, dari kedisiplinan aja kurang, apalagi pendidikannya kan seperti itu tuh. Nah itu bagaimana?
Kalau menurut Mas Robi sendiri untuk kasus yang sering terjadi saat ini ya, kalau kayak guru dia memberikan pembelajaran dengan konten-konten kayak gitu gimana? Ya kalau menurut saya sih ya kurang etis sih. Karena sebuah guru itu kan, seorang guru itu kan menjadi sebuah contoh kan. Masa toh kita mengajar itu tuh sambil HP kan ya nggak etis tuh, kecuali kalau memang tuh di HP-nya ada materinya atau kita patokannya di HP tuh lalu kita jelaskan ke anak-anak. Tapi kalau cuma buat untuk konten, untuk mencari follower atau apalah itu, menurut saya kurang etis, kurang gimana gitu, kurang pas lah kalau sebagai guru yang baik dan benar atau bagaimana gitu. Tapi kan itu kan ya Mas Robi, dia kan lihat nge-live, nyari konten, bikin konten sambil nyari penghasilan sampingan. Itu kalau menurut pandangan Mas Robi gimana? It's okay lah kayaknya nyari cuan, tapi kan tidak seharusnya pas waktu kegiatan pembelajaran kan otomatis tuh kita naruh HP ini kan, naruh HP gini itu kan siswa melihat tuh pasti Ya. ini gurunya kok ngajar sambil mainan HP, ini gimana nanti kalau saya jadi guru berarti nggak apa-apa nih. Nah itu kan sebagai contoh yang kurang sih, ya nggak sih? Nah itu bagaimana? Ya kalau menurut saya kurang etis dong. Tapi kan apresiasi atau penghormatan kepada guru khususnya negara kita ya, dari pemerintah itu masih kurang Mas Robi. Kayak pemberian tunjangan gaji ya masih kurang. Nah mungkin sebagian guru itu nyari alternatif tambahan hasilan itu dari situ. Ya kalau gitu kita sih ya. Makanya kembali lagi ke etika guru tadi. Kembali lagi ke etika. Saya guru tuh apa ya istilah mengajar, memberikan input lah semua. Itu kan kita perilaku kita aja tuh ditiru loh sama anak-anak. Apapun hal sekecil apapun itu pasti tuh akan ditiru sama anak-anak kita. Karena kayak guru kecil sambil berdiri, murid kecil sambil berlari. Nah, makanya itu. Justru malah kalau kita jelek, murid itu bisa lebih jelek loh daripada kita. Karena dia udah tahu, oh ini jelek, aku bisa lebih ini, itu kan. Jadi negaranya nggak bisa maju dong, kayak gitu ya nggak sih? Ya, ya. Untuk antisipasi seorang guru yang melanggar itu tuh bagaimana? Pak, Mungkin ya kalau dari pribadi gurunya sendiri harus diperbaiki ya, mungkin dia lebih tekun dalam keagamaan, dalam memahami diri sendiri. Dia itu sebagai guru dia harus memberikan contoh yang baik. Tapi kalau dari tingkatan yang lebih atas atau yang punya wewenang dari kepala sekolah itu mungkin dia bisa mengadakan sebuah seminar. Di seminar itu dia memberikan poin-poin tentang etika guru, kedisiplinan, pembelajaran yang baik yang bisa diterima oleh siswa itu bagaimana, kayak gitu. Soalnya itu penting banget etika seorang guru itu bagi guru itu sendiri. Nanti kalau itu seperti jadi hal yang terbiasa, nanti dianggapnya hal biasa. jadi seperti itu ya Pak ternyata. Ya. Kita perlu menerapkan kayak seminar itu ya, penerapan kode etik yang mendalam gitu ya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan ya. Ya kan ya tujuannya untuk memajukan pembelajaran atau pendidikan di Indonesia sendiri. Demikianlah sedikit perbincangan kami tentang profesi etika guru. Ya mungkin dari kata-kata ataupun tindak laku kami banyak yang salah, kami mohon maaf. Dan sekali lagi itu semua hanya opini dan pendapat kami pribadi, tidak menyinggung salah satu pihak atau lembaga yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.